Sepertinya ambisi dari Airlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden usungan Golkar ini akan sirna. Mengapa? Karena sampai sejauh ini Golkar yang masih di bawah threshold atau presidensial threshold ini belum menemukan partner koalisi yang tepat setelah menyusul tamatnya koalisi Indonesia Bersatu. Sudah terlambatkah untuk Airlangga Hartarto menaikkan elektabilitasnya untuk menjadi calon presiden, dan apakah paling tidak menjadi calon wakil presiden bisa didapatkannya, dan apa yang akan terjadi jika dia tidak berhasil membawa dirinya ke dalam kancah pemilu di 2024 nanti? Akankah dia dikudeta oleh partainya sendiri? Kita akan lihat menggunakan kartu saya ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hanya ada satu kesempatan saja untuk Airlangga Hartarto ikut dalam pemilu di 2024 nanti, mewakili Golkar tentu saja, yaitu dengan menjadi cawapres yang paling mungkin adalah bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi menjadi cawapres Prabowo Subianto bukan perkara mudah, karena di sini dia harus bersaing dengan dua orang yang lain yang juga berpotensi untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, yaitu Caimin dan juga Erick Thohir. Dan mengingat Airlangga Hartarto tidak lebih populer dari Erick Thohir, maka kita akan tahu bahwa jika ternyata saat ini pemilu diadakan, Pak Prabowo ini akan tentu saja lebih memilih Mas Erick Thohir untuk menjadi wakil presidennya. Dan dengan ini semua, ada sebuah sontingan atau isu akan diadakannya Munaslup karena khawatir dengan kecilnya peluang Airlangga Hartarto yang tentu saja akan membahayakan Partai Golkar. Seperti kita tahu, Munas terakhir, Munas ke-9 Partai Golkar, memandatkan Airlangga Hartarto sebagai yang akan maju sebagai calon presiden mewakili Golkar, yang saat itu diharapkan bisa bersama dengan koalisi KIB, yang sayangnya akhirnya bubar jalan dan meninggalkan Partai Golkar yang hingga saat ini masih bingung mau merapat kemana. Berita berembusnya akan diadakannya Munaslup ini muncul saat pada hari Minggu ada pertemuan antara Dewan Pakar di rumah salah satu anggota senior Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, yang mana disampaikan oleh salah satu Dewan Pakar ini, yaitu Pak Ridwan Hisyam, bahwa sangat mungkin dilakukan Munaslup jika ternyata Airlangga Hartarto ini tidak bisa maju menjadi calon presiden atau wakil presiden nanti, karena hanya Munaslup lah yang akan bisa mengubah keputusan Munas yang sebelumnya, sehingga calon presiden yang akan dimajukan yang merupakan kader dari Golkar ini bisa digantikan. Ini semua terjadi karena adanya sebuah, kalau kita bilang ini pertimbangan yang menganggap bahwa Airlangga Hartarto ini dianggap kurang gerak cepat atau kurang gercep, dan ini sangat membahayakan posisi Partai Golkar, mengingat elektabilitasnya saja ini hanya 1% dan jomplang jauh dibandingkan elektabilitas cawapres dan capres yang lainnya. Memang ada jalan keluar yang lain, yaitu membentuk koalisi yang baru, mungkin dengan partai yang sudah pernah dan sering bersama, yaitu dengan PAN. Tetapi ini semua juga bukan perkara mudah, karena seperti diketahui PAN lebih merapat pada PDIP atau P3 dibandingkan kalau ternyata dia ini harus bersama dengan Golkar. Mengingat bahwa PAN di sini memiliki Mas Erick Thohir untuk diajukan menjadi calon wakil presiden yang bisa mengangkat partai mereka yang selama ini mungkin saja sempat turun peringkat karena berganti haluan. Golkar sendiri nyatakan bahwa mereka ini masih solid, dan apapun yang dikatakan oleh masyarakat ini bukan sesuatu yang benar dan hanya isu belaka. Mereka masih solid, tegak lurus, tetap masih mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mereka, yang walaupun ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak mungkin dan dihitung dengan kalkulasi apapun akan sangat sulit. Jangankan capres, cawapres saja sulit. Maka dipertanyakan, apakah ini adalah sebuah upaya untuk menutupi kisruh yang ada di dalamnya, ataukah memang benar Partai Golkar memang memiliki jurus tertentu untuk menghadapi kondisi sulit ini? Kalau kita mengingat sejarah, kita akan tahu bahwa sebenarnya KIB ini dibentuk agar Pak Jokowi yang saat itu berharap Ganjar Pranowo ini bisa akan meneruskan apa yang menjadi perjuangannya selama ini, dan orang akan langsung mengasosiasikan Ganjar Pranowo sebagai proksi atau lanjutan dari kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi. Tapi di luar dugaan, sehari menjelang Lebaran atau di hari Lebarannya Muhammadiyah, Pak Ganjar ini dideklarasikan sebagai calon presiden mewakili PDIP oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kita tahu di saat itu Pak Jokowi pun itu pasti kecele dan kaget. Akhirnya karena Ganjar ini dicalonkan terlebih dahulu,
maka dia di sini akhirnya harus merapat kepada PDIP kembali. Dan harapan untuk memasangkan Ganjar ini dengan calon presiden lain yang diusung oleh anggota partai yang lain di sini seperti Airlangga Hartarto tentu saja langsung pupus saat itu juga. Dan lihat itu P3 akhirnya merapat ke PDIP, mengikuti arah Ganjar ini pergi kemana, dan menyisakan akhirnya Golkar dan Airlangga Hartarto ini ditinggal oleh anggota koalisi yang lainnya, bubar jalan jadinya. Dan jika di awal tadi saya katakan menjadi calon presiden saja sulit, menjadi calon wakil presiden pun ini bukan perkara yang gampang. Dengan elektabilitas yang hanya 1% dan Golkar yang belum memenuhi ambang batas atau threshold presidensial, maka Golkar ini memerlukan seorang calon yang akan bisa mengangkat suara atau menjadi sebuah bargaining power kepada 3 poros kekuatan yang saat ini sudah jelas ada, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Merapat kepada Ganjar Pranowo tentu saja akan sulit, karena PDIP tentu saja akan lebih memilih calon wakil presiden yang bisa lebih agak ke kanan. Merapat kepada Prabowo Subianto dihadapkan harus bersaing dengan Caimin dan juga Mas Erick Thohir ini tadi. Dan sedangkan merapat dengan Anies Baswedan bukanlah sebuah pilihan yang juga akan bisa mengangkat dan memberikan dorongan kepada koalisi perubahan untuk persatuan yang saat ini sedang mencari calon wakil presiden yang berasal dari partai Islam yang cukup besar. Maka ini menyisakan satu fakta bahwa nasib Pak Airlangga ini sebenarnya mirip dengan Mbak Puan, yang mereka berdua sama-sama turun di awal, berkampanye di awal sebelum yang lainnya dicalonkan dan masih bekerja. Tetapi mungkin karena cara kampanye mereka ini keliru, akhirnya elektabilitas mereka ini tidak naik. Dan akhirnya kalau menurut saya harusnya Airlangga ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, jadi legowo dan mundur dari tugasnya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dan menyerahkan kepada seseorang yang mungkin lebih mampu, lebih bisa untuk berperang melawan kandidat yang lainnya dan membawa Golkar ini tetap menjadi partai besar yang akan bisa melalui pemilu dan menjadi salah satu partai terbesar dalam pemerintahan dan melanjutkan legacy Golkar yang always be a ruling party di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini akan terjadi ataukah Golkar memang memiliki cara dan senjata rahasia yang akan dimunculkan nanti? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di konten berikutnya nanti.